Halo, selamat pagi Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Mas Gareng Arema. Ini kita akan bahas ada satu peristiwa yang kita akan rayakan hari ini adalah proses daripada penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, ini ada sebuah gambar salib, ada satu objek salib yang mana saudara tahu bahwa inti daripada seluruh Alkitab yang setebal ini, mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, inti dari kesemuanya adalah prinsip salib. Artinya di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Bahwa begini kata firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Sema Yisrael. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya bahwa inti dari kehidupan ini secara umum, secara moral umum, bahwa kita harus seimbang kepada beberapa hal. Artinya yang ke atas ini hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Yang ke samping hubungan cinta kasih kita dengan sesama manusia. Dan yang menancap ke bawah ini hubungan cinta kasih kita dengan alam, bumi, binatang, pohon, dan semua yang ada. Dalam bahasa filsafat Timur Tengah, yang ke atas adalah hablu minallah, yang ke samping hablu minan nas, dan yang ke bawah hablu minal alam, yang artinya adalah hablu minallah, hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Sementara hablu minan nas ke samping, hubungan cinta kasih kita dengan sesama manusia. Dan hablu minal alam artinya adalah hubungan cinta kasih kita dengan alam dan ciptaannya, semesta alam, termasuk binatang dan pohon-pohonan atau sungai atau got atau apa namanya. Nah, ini artinya adalah keseimbangan hukum alam. Jadi kita harus seimbang dengan yang maha kuasa, dengan sesama manusia, atau dengan ciptaan bumi dan yang lainnya, supaya kita bisa aman menjalani hidup di bumi. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Yang pertama, kalau kita cinta kepada Tuhan saja dan persetan dengan yang lainnya, maka kita akan menjadi Imam Samudra, bahkan Amrosi, bahkan Al-Qaeda. Kenapa? Dia cinta kepada Tuhan saja, dan dia tidak seimbangkan dengan tidak mencintai bumi dan manusia lainnya yang berbeda. Maka kita akan jadi teroris. Begitu pula kalau cinta kita hanya kepada manusia saja, tidak kepada Tuhan dan tidak kepada bumi dan ciptaannya, maka kita akan menjadi sosialis ateis. Ya, kita tidak akan peduli dengan yang lainnya. Begitu pula dengan kalau kita cinta kepada bumi ciptaan saja, yang ke bawah saja, kita akan jadi Tarsan, hidup di tengah hutan, bertetanggakan ular macan, kucing, dan anjing. Begitu ya. Jadi harus seimbang. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah manusia sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah bagi kota itu. Sebab kalau kota itu sejahtera, kamu juga akan ikut menikmati kesejahteraan itu. Amin. Haleluya. Nah, itu sebetulnya rangkuman dari semua yang ada. Tetapi terlebih dari itu, saya akan mencoba membahas arti daripada salib yang sesungguhnya. Karena beberapa waktu yang lalu ada orang
mempunyai pendapat berbeda. Dibilang bahwa salib ini penuh dengan jin kafir, saudara. Ya, coba kita akan bongkar rahasia salib itu apa sebetulnya. Paling tidak kita harus mengetahui 4 hal. 4 arti daripada salib. Yang pertama, arti salib secara alkitabiah. Lebih menarik ini. Yang kedua, arti salib versi teologia iman Kristen. Nah, yang ketiga, arti salib secara historis atau sejarah yang terjadi di muka bumi. Apa kata dunia tentang salib? Dan yang keempat, salib secara filosofis atau filsafat yang kita kenal di negeri kita Indonesia. Oke? Yang pertama, bahwa arti salib versi Alkitabiah ini tercatat di dalam Alkitab kita. Tapi lagi-lagi bahwa secara Alkitab itu cuma diketahui saja, tapi orang tidak mau mempercayai dari kepercayaan yang lain. Ini khusus orang Kristen yang mempercayai arti salib di dalam Alkitab itu seperti apa. Ya, adalah demikian. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 4 kitab ini yang disebut dengan Injil Perjanjian Baru menceritakan dengan lengkap seperti apa awal mula, di tengah-tengah keberadaannya, dan sampai akhirnya, sampai penyaliban itu terjadi, mati, 3 hari bangkit lagi, dan terus selama 40 hari menampakkan kepada murid-muridnya, kepada lebih 500 orang saksi mata, dan hari ke-40 beliau harus naik ke surga. Dan itu dijelaskan dengan detail sekali, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saling melengkapi. Ya, secara Alkitab seperti itu. Bahkan di 700 tahun sebelum Sang Yesus Kristus ataupun Sang penulis Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes melakukan pencatatan itu, sudah dinubuatkan atau sudah diramalkan bahwa sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah dia dinamakan Sang Immanuel. 700 tahun sebelum kejadian itu. Immanuel yang artinya bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, begitu lengkapnya sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi, Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12 itu, bahwa memang ada seorang yang harus lahir, dan dalam ayat selanjutnya bahwa ayat 1 sampai 12 di pasal 53 itu, Sang Mesias, Sang Immanuel itu harus menderita, harus menanggung beban derita untuk dosa orang banyak. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang seharusnya kita yang ditimpakan di sana diganti oleh Sang Yesus Kristus itu. Nah, jadi ternyata